البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, as-sani al-khafi. Semula kias yang jali, yang jelas sekali. Karena apa? Ilahnya jelas. Yang kedua khafi, yaitu yang samar-samar. Dan ini yang lebih banyak khilafnya karena kembalinya kepada ijtihad masing-masing ulama, bukan masing-masing orang, masing-masing ulama. Kekuatan sudut pandangnya. Ma sabatat illatuhu bistimbato. Yang namanya khafi adalah qiyas yang mana ilahnya itu pasti tapi dengan proses istimbat. Bukan karena ijma, bukan karena nas mengatakan sebabnya adalah ini. Tapi karena istimbat, itu sebagian mujtahid mengambil pemahaman dari dalil-dalil yang ada. Nah, yang seperti ini terkadang mujtahid yang ini diselisih oleh mujtahid yang itu, seperti masalah ilah riba pada bur. Kira-kira apa? Ada yang mengatakan sebabnya adalah iddikhar, ada yang mengatakan sebabnya adalah iqtiyat. Iddikhar yaitu penyimpanan yang lama, atau iqtiyat yaitu jadi makanan asasi. Yang lain mengatakan apa itu? Li'annahu makil, karena dia ditakar, diukur volumenya itu, volumenya. Qal walam yuqta fihi binafyil fariqi bainal asli wal far'. Dan tidak dipastikan, yaitu kita tidak mampu menjamin bahwasanya inilah yang pasti betul. Tidak dipastikan bahwasanya tidak ada perbezaan antara barang yang sudah diketahui hukumnya dengan barang yang sedang dicari hukumnya. Tayyib. Makanya khilaf di kalangan ulama tentang masalah beras. Apakah beras itu juga masuk dalam asnaf ribawiyah atau tidak? Karena Nabi tidak menyebutkan itu. Tayyib. Sementara apa? Memang ada beberapa sisi kesamaan antara beras dan bur. Tapi kita tidak mampu menjamin di hadapan Allah Ta'ala bahwasanya tidak ada perbezaan antara bur dengan rus, antara gandum dengan beras, dan sebagainya. Tayyib. Misaluh contohnya, qiyasul asnan alal bur fi tahrimir riba. Yaitu mengkiaskan asnan. Asnan adalah butiran-butiran sabun. Sabun apa itu namanya? Sabun deterjen itu. Yang putih-putih berbentuk bubuk itu. Abu. Itu orang Arab mengatakan asnan. Walaupun yang sekarang tentunya apa? Lebih modern. Dulu dia ada bubuk-bubuk macam itu tapi sedikit lebih kasar sehingga bentuknya macam bur juga dulu. Cuma kalau dikasih dengan air larut. Sekarang lebih halus, lebih senang lagi. Nah, untuk yang dulu dia agak mirip-mirip dengan gandum, bentuk-bentuknya itu dan warnanya. Nah, ketika bentuknya hampir sama untuk yang zaman dulu, demikian pula warnanya juga hampir sama, apakah boleh kita kiaskan fi tahrimir riba, dalam pengharaman riba? Tayyib, kita tanya dulu, ilahnya apa? Sifat yang menyamakan apa? Kata mereka bijami'il kail, karena sama-sama ditakar. Ini untuk masa lampau. Kalau sekarang memang apa? Orang lebih suka pada penimbangan, pada wazn. Tapi untuk zaman dulu memang mereka seringnya pakai itu, terutama orang-orang Madinah. Tayyib. Fa inna ta'lila bil kail lam yasbut binassin wala ijma'. Tayyib. Kita katakan ini kiasnya khafi, samar-samar. Karena sifat tadi, sifat alasan kenapa bur itu diharamkan, bur itu masuk dalam masalah riba karena kail, karena dia itu diukur melalui volumenya, melalui isi padu. Ini lam yasbut binassin wala ijma'. Tidak pasti secara nas ataupun secara ijma'. Secara nas nggak disebutkan. Nabi tidak mengatakan bahwasanya bur itu masuk dalam barang riba karena dia makil misalkan. Juga tidak ada ijma' tentang itu. Ini khilaf. Baik. Walam yuqta fihi binafyil fariqi bainal asli wal far'. Dan kita tidak mampu menghukumi secara pasti bahwasanya tidak ada perbezaan antara bur dengan sabun. Jelas apa? Kalau sekarang jelas. Gimana bur dengan sabun disamakan? Jelas nggak sama itu. Tayyib. Bur untuk dimakan, sementara sabun untuk apa? Mencuci. Tayyib. Kemudian apa? Idminal jaiz, karena mungkin saja, boleh saja an yufarraqa bainahuma, yaitu apa? Mungkin saja kita membedakan antara bur dengan sabun deterjen tadi, bi annal bur mat'um, yaitu apa? Bahwasanya bur itu untuk dimakan,
Bi khilafil asnan, berbeda dengan sabun. Jelas kalau sabun itu untuk cuci pakaian, bukan untuk makan. Tayyib. Kalau dimakan apa itu? Bunuh diri nanti. Tayyib. Nah, ini sekedar contoh. Yaitu apa? Semata-mata bentuk dan warnanya sama, itu tidak kemudian menyebabkan boleh langsung dikias. Kalaupun kias, ini kias yang khafi dan mungkin akan diselisihi banyak orang nanti. Tayyib. Sekarang pola yang lain yaitu dikatakan qiyasus syabah. Yang pertama itu adalah dikatakan qiyasul illah. Dan itulah kias yang paling apa? Yang paling jelas, yaitu qiyasul illah. Kias yang dilihat dari illah. Lihat alasannya apa? Kenapa barang ini diharamkan? Oh, karena dia adalah merusak. Berarti apa? Setiap perkara yang merusak itu jadi haram. Dan ini kias yang jali, yang bagus. Seperti yang dijelaskan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan firman Allah ta'ala, yas'alunaka anil khamri wal maisir. Mereka menanyakan kepadamu tentang al-khamr wal maisir. Bukan yang ayat yang itu, tapi apa? Tentang yang di dalam ayat Al-Maidah itu. Innal khamra wal maisira wal ansaba wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Sesungguhnya setan itu menginginkan untuk apa? Menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian dengan sebab khamr dan perjudian. Kata beliau, berarti setiap perkara yang menyebabkan kita saling membenci dan saling memusuhi ini juga haram. Tayyib. Kenapa? Di situ Allah Ta'ala menegaskan bahwasanya khamr dan perjudian diharamkan, sebabnya adalah karena dia akan menimbulkan permusuhan, menimbulkan kebencian, dan menghalangi kalian dari sholat dan zikrullah. Berarti setiap perkara yang menyebabkan demikian, dia juga haram. Nah, ini contoh kias yang jali. Yaitu apa? Ilahnya jelas, alasannya jelas. Nah, sekarang pola kias yang kedua. Bukan dilihat dari alasan, tapi dilihat dari seberapa banyak keserupaan barang itu dengan barang yang hukumnya sudah jelas. Nah, sekarang kita lihat gambarannya. Wa minal qiyas ma yusamma bi qiyasis syabah. Di antara bentuk kias ada yang dinamakan sebagai qiyasus syabah, kias kemiripan. Walaupun untuk kias yang tadi pun yaitu apa? Rata-rata punya kemiripan dari sisi apa? Sifatnya. Sifat yang berpengaruh kepada hukum. Nah, sekarang betul-betul apa? Kita tidak mengetahui illah, tetapi kita sekedar melihat seberapa banyak kemiripannya untuk dibawa ke situ, dibawa kepada hukum yang telah pasti. Wa huwa an yataraddada far'un baina aslaini mukhtalifail hukum. Tayyib. Nah, ini perbedaan yang kedua, yaitu apa? Kalau yang tadi itu asalnya hanya satu, sekarang asalnya dua dan saling bertentangan. Yaitu sekarang ada 3 barang. Barang yang satu sudah jelas hukumnya, barang yang dua sudah jelas hukumnya, dua-duanya asal. Sekarang barang yang ketiga dikatakan far', hukumnya belum jelas. Tayyib. Sekarang dalam Quran tidak ditemukan, misalkan dalam sunnah tidak ditemukan, dalam ijma' tidak ditemukan. Lalu kita kiaskan kemana? Kita lihat mana yang dia lebih mirip kemana? Lebih mirip pada asal pertama atau asal kedua. Tayyib. Wa fihi syabahun bikullin minhuma. Tayyib. Permasalahannya adalah barang yang ketiga ini memiliki kemiripan dengan barang pertama, juga memiliki kemiripan dengan barang kedua. Sementara barang pertama dan barang kedua itu berbeza. Nah, ini masalah. Tayyib. Fayulhaqu bi aksarihi ma syabahan bih. Maka nanti kesimpulan akhirnya barang ketiga ini, benda yang ketiga ini digabungkan kepada asal atau barang yang paling banyak kemiripan dengan dia. Misalul dzalik contohnya al-abd. Tayyib. Abd yaitu hamba sahaya. Ini yang dikatakan barang ketiga yang hendak dicari hukumnya. Hukum dalam masalah apa? Bukan masalah wajib sholat. Kalau itu jelas, dia masih manusia, maka dia wajib sholat. Hal yamliku bitamlik. Apakah betul-betul dia itu boleh menguasai barang atau tidak? Ini masalahnya. Karena memang ini khilaf di kalangan ulama, hamba sahaya itu berhak memiliki barang atau tidak, berhak memiliki duit atau tidak, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat dia itu dikiaskan kemana? Yang pertama, kiasan alal hur, yaitu dikiaskan kepada orang merdeka. Orang merdeka berhak memiliki barang.
Yaitu apa? Mungkin melalui transaksi jual beli, atau mungkin melalui hadiah dan sedekah, atau melalui warisan dan sebagainya. Nah, sebagaimana orang merdeka boleh, maka hamba saya juga boleh. Apa yang menyebabkan dia dihukumi seperti orang merdeka? Adanya kemiripan, yaitu dia masih manusia, ada nama, ada bin fulan, ada nisbat, dan dia juga mukallaf, terbebani syariat. Sebagaimana orang merdeka terbebani syariat dan dia punya hak untuk memiliki ini dan itu, hamba sahaya juga demikianlah. Dia terbebani syariat, maka dia juga boleh. Dia punya kewajiban, dia juga berarti punya hak. Nah, ini contohnya. Ada kemiripan dengan orang merdeka dari sisi tadi, berarti dia berhak memiliki barang. Hukumnya sama. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, au la yamlik. Boleh saja kita katakan dia tidak berhak memiliki apapun. Kenapa? Dikiaskan kepada qiyasan alal bahimah. Dikiaskan kepada hewan. Kasar ya, terasa kasar. Tapi memang ini karena apa? Yang namanya hamba sahaya. Tayyib. Nah, ini hewan ini adalah dikatakan sebagai apa? Sebagai asal yang kedua, barang kedua yang telah jelas hukumnya. Hewan berhak nggak memiliki barang? Nggak berhak. Tayyib. Gimana kita katakan, hewanmu punya duit nggak? Nggak mungkin, dia nggak punya duit. Punya suami aja nggak. Suami cuma tebuk lalu lari, nggak mau tanggung jawab. Istrinya cari rumah sendiri, mengurusi anak sendiri, dan seterusnya. Tayyib. Jadi apa? Hewan itu tidak punya apa-apa dalam hukum syariat tentunya. Kecuali kalau kita yang kasih dia, kasih nama atau kasih kalung di lehernya. Tapi hakikatnya itu tetap milik kita. Kita ambil sesuka hati kita. Hewan tidak akan mampu untuk protes. Janganlah, Tuhan itu milik saya sudah terdaftar di JPN. Nggak ada gitu. Dia nggak akan mampu bilang gitu. Berarti sebagaimana hewan itu tidak memiliki apa-apa, maka hamba sahaya juga tidak memiliki apa-apa. Sekarang dari sisi mana kita menyamakan hamba dengan hewan? Yaitu apa? Dia dimiliki, bukan memiliki. Dan juga apa? Dia mungkin dijual belikan, sebagaimana hewan juga mungkin dijual belikan. Dia mungkin untuk dihibahkan dan diwariskan, sebagaimana hewan juga demikian. Nah, lihat mana yang lebih sama ini. Hamba sahaya itu mirip kepada orang merdeka atau hewan. Nah, inilah sisi kias yang dikatakan kias syabah. Lihat kemana dia lebih mirip, maka kesitulah dia akan dikiaskan. Nah, setelah kita memahami penggambaran yang sederhana ini, kita lanjutkan kalam beliau. Qal idza nazarna ila hadainil aslain, apabila kita melihat dalam artian merenungkan, tentunya bukan hanya melihat, kepada dua asal ini, barang pertama dan barang kedua. Barang pertama yaitu apa? Manusia, benda pertama yang telah jelas hukumnya. Al-hur, manusia yang merdeka, yang merdeka, wal bahimah, dan hewan, jelas pula hukumnya. Wajadna annal abda mutaraddidun bainahuma. Kita dapati hamba sahaya itu berbolak-balik di antara keduanya. Terkadang mirip dengan ini, terkadang mirip yang itu. Sekali waktu mirip dengan ini, sekali waktu mirip dengan yang itu. Waktu sholat suruh sholat, waktu dijual senang juga dijual. Nah, makanya jadi hamba itu memang apa? Kasihan. Zaman sekarang masih ada nggak perhambaan? Masih ada itu wanita-wanita yang diculik lalu dijadikan sebagai yang pemuas seksual itu. Naudzubillah, itu hamba dia. Walaupun zalim, yang melakukan itu zalim. Tapi memang statusnya jadi hamba dia. Buktinya apa? Boleh dibeli oleh orang merdeka untuk kemudian dibebaskan dan dinikahi dan seterusnya. Nggak boleh dibawa pergi, nanti bosnya marah. Tayyib. Nah, seandainya pemerintah membatalkan itu, pemerintah berhak membatalkan karena asalnya mereka merdeka. Kasihan cuma ditipu atau diculik waktu kecil, waktu anak-anak dan sebagainya. Tayyib, ini hukum asalnya. Mereka jelas tidak rela untuk menjadi pemuas macam itu. Mereka hamba. Tayyib. Makanya terkadang memang dijual di antara bos-bos konglomerat kalau di Indonesia itu dan di berbagai negara di barat. Jadi human trafficking memang biasa, itu memang hamba jadinya. Jadi penghambaan masih ada sampai hari kiamat. Baik, kemudian disebutkan di sini baina aslaini mukhtalifail hukum, di antara dua dasar yang berbeza hukumnya. Wa fihi syabahun bikullin minhuma. Pada diri hamba sahaya ada kemiripan dengan masing-masing dari dua perkara tadi, manusia yang merdeka dengan hewan. Fal yulhaq bi ini salah baca ya. Tadi sudah. Qal famin haitsu annahu insanun aqilun yusabu wa yuaqab. Dari sisi dia ini masih manusia, dia berakal, dia mungkin mendapatkan pahala dan mungkin mendapatkan hukuman. Wa yankihu wa yutallik,
Dia boleh menikah, boleh mentalak kalau yang laki-laki tentunya. Kalau wanita apa? Menuntut fasakh atau menuntut khulu. Yushabbahu yushbihul hur. Dia menyerupai orang yang merdeka. Wa min haitsu annahu yuba'u wa yurhan. Namun dari sisi dia mungkin dijual, mungkin untuk dijadikan sebagai barang jaminan, wayu wakaf boleh diwakafkan, hamba saya boleh diwakafkan, wayuhab boleh dihibahkan, wayuras boleh diwariskan. Apa ini? Wala yuda'u. Oh alam ini kenapa ada la di sini ya? Padahal apa? Yang betul bahkan yuda. Sebagaimana di kitab-kitab fikih yang lain, yaitu apa? Mungkin untuk dijadikan sebagai wadiah, dititipkan ke orang lain. Saya mau pergi jauh, ini hamba sahaya saya, nanti kalau saya tinggal, nanti mati kelaparan, tolong Anda uruskan ya, ini bayarannya. Itu boleh, jadi wadiah, jadi titipan, barang untuk diamanahkan ke orang lain. Yang menerima amanah tentunya harus amin juga, harus terpercaya. Wa yutman bil qimah, dan ada pembayaran dengan harga. Dengan apa? Ada harga yutman. Maksudnya apa? Kalau hamba ini tahu-tahu dijahati orang lain, maka orang lain itu akan terkena sebat dan harus membayar sesuai dengan harga hamba sahaya. Taib, wa yutasarrafu fih, mungkin untuk diperlakukan ini dan itu. Tentunya apa? Enggak boleh dolim, sebagaimana kita enggak boleh dolim pada hewan. Maka dari sisi ini, yusbihul bahimah, dia mirip dengan hewan. Maka kasihan, makanya syariat apa itu sangat menggalakkan pemerdekaan hamba. Orang akan masuk surga kalau mau memerdekakan hamba. Tapi kalau memang kenyataannya seseorang itu jadi hamba, maka memang hukumnya adalah hukum hamba. Nah, masalahnya dia mirip orang merdeka ataukah mirip hewan. Ini yang diperselisihkan karena ada kemiripan pada dua-duanya. Wa qad wajadna annahu min haitsu tasarrufil mali, min haitsu at-tasarruful mali aksara syabahan bil bahimah. Ya, kesimpulannya kalau kata Syekh Utsaimin, memang ini khilaf. Syekh Utsaimin mengatakan, dan kami dapati hamba sahaya itu dari sisi at-tasarruful mali, yaitu apa? Pengelolaan harta, dia lebih banyak kemiripan, pengelolaan dari sisi hartawi, dia lebih banyak kemiripan dengan hewan. Iya, lebih banyak kemiripan kenyataannya itu. Dan yang rajih memang dia hanya boleh memiliki harta selama tuannya mengizinkan. Bila-bila tuannya mengambil kembali, boleh. Karena memang hamba itu sendiri zatnya adalah milik tuannya. Berarti seluruh manfaat dia dan hasil dia adalah milik tuannya. Kecuali kalau tuannya mau apa memberikan, nggak apa, engkau menabung saja nggak apa-apa. Jadi hukum asalnya memang dia lebih mirip hewan. Qal fayulhaqu biha, maka dia digabungkan kepada hewan, yaitu tidak memiliki tidak berhak untuk memiliki apa-apa. Makanya dalam hadis yang sahih Rasulullah menyebutkan kalau hamba itu dijual, maka hartanya itu kembali kepada tuan yang pertama, kecuali kalau illa an yastarital mubta, kecuali kalau pembelinya mensyaratkan saya beli zatnya dan saya juga menguasai seluruh harta dia. Nah, itu terserah kalau tuan yang pertama mengizinkan. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Tayyib. Makanya dengan seizin tuannya, makanya mukatabah ini adalah perintah Allah. Perintah Allah untuk apa? Berbuat ihsan kepada hamba itu. Hamba itu ingin merdeka, tapi apa? Tuan jelas apa? Tidak ingin kehilangan harta. Kalau dia tidak ingin sedekah, hak dia. Maka apa? Pakai cara apa? Apa istilahnya orang tuh win-win solution. Ya udah, dengan cara menang lah. Engkau boleh untuk memerdekakan diri, tapi engkau bayar saya. Bagaimana cara hamba itu membayar? Tuannya mengizinkan dia untuk bekerja. Itu kembali kepada kesepakatan. Tayyib. Jadi kembali kepada izin tuannya. Kalau tuannya baik, alhamdulillah. Kalau tuannya buruk, memang apa? Memang harus sabar jadi hamba. Dapat pahala 2 kali lipat. Wallahu a'lam. Hijrah dengan seizin tuan. Rasulullah ketika ada seorang hamba dia langsung hijrah tanpa izin tuannya, Rasulullah menolak itu. Karena dia milik orang. Nggak boleh dia keluar dari kepemilikan orang itu tanpa izin. Makanya Rasulullah mengatakan orang ada 3 jenis manusia yang sholatnya tidak naik dari apa? Dari kepala dia, yaitu tidak sampai ke langit amalannya itu. Yaitu antaranya adalah abdun abik hatta yarji'a ila sayyidih, hamba yang melarikan diri sampai dia kembali ke tuannya. Memang dia milik orang, maka nggak boleh dia semena-mena lalu melepaskan diri. Iya itu contohnya itu. Kalau seseorang itu beli hamba itu boleh
Boleh. Yang penting kita nggak diganggu pemerintah. Para gangster nggak diganggu. Tapi kalau kita sampai punya hamba, mungkin kelompok hak asasi manusia datang pada kita. Tapi mereka nggak berani datang ke gangster yang punya itu. Mereka datang ke kita sebagai manusia. Kita manusia, tapi mereka nggak berani datang ke bosnya ayam. Nah ini. Tapi hukum asalnya boleh. Kita yang beli dengan harta kita. Kenapa habis itu kita tidak boleh ini itu? Yang baik-baik tentunya. Nah, kalau kita memerdekakan, kita dapat pahala. Kalau kita didik dia, kemudian kita nikahi, kita dapat pahala 2 kali lipat. Tapi apa? Perlu biaya mahal. Saya dikasih cerita teman Jawa Timur itu, harganya mahal sekali. Namanya orang jahat yang merampas wanita itu. Ketika mau dibeli, karena orang ini baik, ternyata apa? Harganya mahal sekali. Jadi memang dia hamba jadinya. Walaupun yang melakukan itu dosa, karena semula orang ini merdeka, tahu-tahu diculik dan dijual, dimiliki sendiri. Ini dosa. Allah nggak akan ngajak bicara dia di hari kiamat nanti. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, hadisnya ini agak panjang dan bagus sekali kisahnya. Kita akhirkan waktu yang akan datang insyaallah.